Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani dan pekebun durian Indonesia. Sudah lama sekali saya tidak update ya, tidak upload video-video. Terakhir saya upload sekitar 8 bulan yang lalu. Kali ini saya mau review hasil topping durian montong yang saya sisip dengan saya topping dengan durian musangking, kawan. Ini Anda bisa lihat ke bawah, scroll ke bawah, proses toppingnya pohon ini, persis pohon ini. Dulu dari ujung atau tunas musangking itu antara yakin dan tidak yakin, kawan. Tapi begitu dahsyatnya perkembangan atau pertumbuhan tunas dari topping. Saya belum tahu persis apa faktor pendukungnya, tetapi sekilas saya berani menyimpulkan karena stok cadangan makanan yang sudah disiapkan di pohon indukan, mengingat akar dari pohon induk yang sudah cukup leluasa, cukup banyak ya, karena dari batang yang kurang lebih 1 paha orang dewasa, kawan. Ini kelihatan ya batangnya. Barangkali kalau kita melakukan sambung pucuk dari musangking, saya juga ada lakukan bersamaan dengan ini, proses sambungnya itu masih kecil. Nanti di ujung video akan saya perlihatkan pohon yang nyambungnya bareng ke pohon indukan seedling dari biji atau dari pongge dengan yang saya masukkan ke atau saya topping ke pohon induk ini. Nih mungkin agak fokus, kawan, cepat sekali perkembangannya. Dan ini belum saya lakukan pembentukan ya, ini masih saya biarkan, belum saya seleksi percabangannya. Tapi kalau dari posturnya ini saya yakin ini ya nggak terlalu banyak yang harus saya lakukan penjarangan, karena potensi menjadi dahan-dahan yang bakal menghasilkan buah dari dahan-dahan yang kokoh ini, ranting-ranting yang kokoh. Jadi untuk sementara ini belum saya lakukan seleksi, belum saya bentuk, masih saya biarkan. Dan pohon indukannya baru melakukan pengeringan ini, karena baru kami kerat beberapa bulan yang lalu. Begitu entrisnya mulai respon, mulai hidup, itu kami mulai sayat pohon indukannya agar tidak menghasilkan cabang baru. Jadi fokus pembesarannya hanya di titik tumbuh entris yang saya masukkan. Ini bibit musangking, kawan. Ini musangking. Ini insya Allah kalau dengan perkembangan yang begini, insya Allah ini 2 atau 3 tahun sudah berani membuahkan. Dan ini saya tidak pakai perlakuan pupuk macam-macam. Ya, saat ini hanya kami kasih pupuk kandang, tapi itu juga tidak dekat dengan pohon, kawan. Kurang lebih 1,5 meter kami serakkan pupuk kandang kotoran sapi ya. Memang sebenarnya nggak bagus, tapi mengingat dan menimbang yang tersedia baru itu, mencari indil kambing itu belum ada, kotoran kambing itu belum ada, sekam padi juga nggak ada, petroganik yang pabrikan juga di toko sering kosong. Nggak tahu nih pupuk subsidi, tetapi petani susah mencarinya. Akhirnya ya udah, alternatifnya kotoran sapi. Nih sangat support sekali. Nih kotoran sapinya masih kelihatan. Nih, kawan. Tapi saya nggak berani dekat-dekat, kawan. Saya perkirakan ketika akar ini mulai menyerap, posisi pupuk ini udah benar-benar matang, sudah benar-benar melapuk dan tidak menimbulkan gas atau apapun yang bisa menimbulkan pembusukan pada akar durian. Kayaknya juga kesuburan ini ada hubungannya dengan pohon bambu. Kita tahu daun bambu itu mengandung unsur glukosa yang sangat tinggi, sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nih pohon bambunya, daun-daunnya
Saya yakin perakarannya juga udah mencapai ke sana. Ada 2 batang yang saya lakukan topping, tapi beda tempat. Pertumbuhannya beda kawan. Pertumbuhannya beda. Jadi yang dekat pohon bambu ini sangat support. Ditambah lagi di atas ini mungkin boleh difokuskan. Itu ada pohon sengon kawan. Pohon sengon sendiri sama dengan daun lamtoro. Itu kandungan pupuknya juga luar biasa, unsur pupuknya. Sehingganya sama-sama usianya ini kurang lebih sekitar, belum ada 8 bulannya. 8 bulan itu kan proses pembuatan. Saya bongkar dari tali ikatan itu 2 bulan setelahnya. Jadi ini sekitar 6 bulan lah usianya. Nanti untuk pastinya Anda bisa lihat video saya yang sebelumnya, proses pembuatan ini. Persis tanggal dan harinya itu. Dan inilah batangnya. Nanti kita bandingkan pertumbuhan topping yang dekat pohon bambu ini dengan yang dekat pohon lain ya, pohon jengkol dan sebagainya. Jadi saya baru tambah yakin sekarang betapa bagusnya kandungan unsur di dalam daun bambu, juga di perakaran bambu untuk support dan pertumbuhan batang lain. Namun secara ilmiah, secara penelitian, risetnya dan sebagainya saya belum pernah lakukan. Itu baru ya merangkum dari ada orang yang bilang ini bagus, ini bagus. Ternyata saya buktikan hari ini begitu adanya. Oke, untuk pembanding kawan, sama-sama usianya sekitar 6 bulan. Kawan akan saya ajak ke pohon yang sama-sama musangking. Indukannya juga kurang lebih hampir segini batangnya. Pucuk atau entris yang saya pakai juga sama, ngambilnya hari yang sama, melakukan hari yang sama. Seperti apa pertumbuhannya, yuk kita lihat yang di pohon lain. Nanti kita bandingkan efektif mana daun bambu dan perakaran bambu untuk support tanaman lain dengan yang tanaman durian dekat tanaman lain. Oke. Baik kawan, ini pohon durian yang kedua yang saya sampaikan di awal. Saya melakukan toppingnya dari entris yang sama, dari pohon indukan yang sama, hanya beda sedikit ukurannya. Ini cuma sekitar 1 lengan, kalau tadi lebih besar ya. Namun perkembangannya baru seperti ini kawan. Nah, kalau dilihat dari lembab tanahnya dan subur tanahnya, boleh dilihat unsur pupuknya juga bagus. Tapi kenapa seperti ini? Ini saya baru meyakini kalau manfaat daun bambu dan akar bambu itu luar biasa untuk merangsang dan support pertumbuhan tanaman apapun, termasuk salah satunya adalah durian. Ini malah ada potensi kayaknya mengalami rusak kawan. Ini dia. Namun kekurangan kita adalah ketika mencari daun bambu, mengumpulkan daun bambu, juga perakaran bambu itu yang agak repot. Kalau daunnya mungkin ya kalau mau sabar bisa mendapatkan itu, walaupun hanya bisa beberapa batang durian yang bisa diaplikasikan. Tetapi untuk ngambil akar ya, akar bambu itu tentu harus seizin pemilik pohon bambu. Nah, ini yang tidak ada unsur bambu, tidak ada daun bambu, tidak ada perakaran bambu. Beginilah faktanya, kenyataannya. Boleh di scroll ke bawah nanti dilihat. Benar-benar sama, harinya sama, bahan entrisnya sama. Dari pokok yang besarnya juga nggak terlalu jauh beda. Tapi ya, barangkali kawan-kawan punya pengalaman lain, saya siap diberi masukan sekaligus pembelajaran bagi saya. Apakah faktor batang induk atau seedlingnya ini yang membuat percepatan pembesaran mata entris ini, atau memang ada unsur yang dari daun dan akar bambu tadi. Ini kawan,
Atau saya mau perlihatkan juga perbandingannya yang sama-sama menanam. Waktu itu sambil membuat topping ini juga ada dilakukan penanaman. Masih sanggup berjalan ke arah situ, Mas? Oke, yuk sini yuk. Ini kawan. Ini posisi tanaman yang kita pindahkan ke lokasi. Waktunya berdekatan, nggak sama persis harinya ya. Mungkin kalaupun kelewat adalah seminggu, kalaupun kurang juga seminggu, karena waktu itu kita fokus memang ke durian. Ini yang kita pindah ke lokasi. Baru seperti ini kondisinya. Bagus sih menurut kategori saya, ini pertumbuhannya bagus, sehat. Dari daunnya kelihatan segar ya. Dari pupus-pupusnya ini juga kelihatan sangat bagus. Namun dibandingkan dengan tanaman yang dekat pohon bambu, yang ada unsur-unsur daun bambu di situ melimpah, juga ada unsur pupuk kandangnya tadi. Tapi pupuk kandang kayaknya belum terjangkau oleh akar karena jauh saya taruh ya. Dan itu juga cuma di permukaan, nggak saya aduk ke tanah. Melampaui jauh sekali perbedaannya kawan. Ini besok saya mau aplikasikan ke lahan. Saya akan perbandingkan ke depannya. Ini kan masih asumsi saya ya, bahwa daun bambu dan akar bambu, saya menyimpulkan, ikut-ikut menyimpulkan dari para kawan-kawan petani lain yang mengatakan daun bambu itu sangat bagus untuk unsur pupuk dan sebagainya. Lah itu mungkin apakah kebetulan atau gimana, kan satu batang. Besok saya mau lakukan untuk yang di lahan, yang kelihatan lahan tandus, saya akan buat cincangan atau rajangan daun bambu. Nanti saya aplikasikan di lahan sana. Oke kawan, mungkin ini dulu informasi dari Raja Channel, Raja Buah TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.